Oke, shalom saudara-saudara semua dimanapun kalian berada saat ini. Saya Andre dari kota Samarinda. Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Bagaimana kita harus siap sedia ketika Tuhan mau mengutus kita. Ingat, kita ini tentara-tentara Tuhan. Kita ini anak-anak raja. Jadi kita harus siap sedia dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita harus siap berperang melawan musuh-musuh Tuhan yang mencoba untuk mengambil anak-anak Tuhan, merebut anak-anak Tuhan dan menjadikan mereka sebagai korban daripada dunia ini. Ingat, saya mau menjelaskan sedikit tentang Nabi Yeremia yang dipanggil diutus Tuhan. Saat itu Nabi Yeremia menolak karena dia tidak bisa berkata-kata. Tapi apa yang Tuhan bilang? Bukan kami yang berkata-kata, tapi akulah yang akan berkata-kata. Ingat, Tuhan sudah menyediakan sesuatu. Ketika Tuhan menyuruh, maka Tuhan sudah menyediakan sesuatu untuk menolong kita. Jadi kita nggak perlu takut bahwa kita akan kekurangan ini, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati mereka, beri mereka kekuatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka sehat, jadikan mereka kuat Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita buka dalam Yeremia pasalnya yang pertama. Tapi saya nggak akan baca semua ayat ya, karena kita akan ngambil beberapa ayat saja. Tetapi pembacaan kita dalam Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-19 dengan perikop sebagai berikut. Yeremia dipanggil dan diutus. Saya akan bacakan dari ayat 4. Nanti saya akan berhenti di ayat berapa dan saya akan jelaskan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ingat. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Janganlah katakan aku ini masih muda. Lanjut. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Oke. Kembali pada perikop awal, bahwa Yeremia dipanggil dan diutus. Saya mau kasih tahu, Yeremia adalah seorang muda yang mungkin perawakannya masih mungkin di umur 20 sampai 30 tahun, tapi kita nggak tahu. Ya sekitaran itu, ya sepantaran anak-anak muda. Tapi ingat baik-baik bahwa yang muda aja bisa dipakai Tuhan, yang tua bisa dipakai Tuhan, anak-anak bisa dipakai Tuhan. Ingat ini, ketika Tuhan yang mengatakan pergilah, maka pergi.
Jangan pernah engkau mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak siap, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Jangan sekali-sekali kita mengatakan seperti itu. Tapi katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Aku siap, Tuhan, aku siap untuk engkau utus, karena engkau telah memanggil aku. Ingat saudaraku, ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, ingat, Yeremia aja dikatakan, janganlah engkau mengatakan bahwa engkau tidak dapat berbicara, karena sesungguhnya bukan Yeremia yang akan berbicara, tetapi Tuhanlah yang sudah menaruh perkataan-perkataan di dalam mulutnya Yeremia, sehingga Yeremia bisa menjelaskan apa yang akan dikatakan oleh Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan sudah membiarkan Yeremia untuk menerima firman itu, dan secara otomatis Tuhan akan berbicara sendiri. Yeremia kita atau Yeremia itu hanya alatnya Tuhan untuk berbicara kepada yang lain. Ingat satu hal, jangan pernah menganggap dirimu mudah, tetapi engkau harus berpikir bahwa aku adalah anak raja, aku anak Tuhan. Jadi kita harus siap sedia ketika Tuhan memanggil kita. Satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi yang kita alami, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita terpuruk, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Hanya kita yang sering berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Sebenarnya tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di samping kita, menolong kita, membantu kita. Saat kita susah, saat kita butuh sesuatu, Tuhan ada buat kita. Ingat baik-baik sekali lagi, jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah menolak ketika Tuhan utus kalian. Dimanapun kalian ditempatkan, bersiaplah, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat buat kita. Dari Kota Samarinda, saya mengucapkan berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semangat.